Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tentu kita sebagai muslimin dan muslimat perlu untuk memanfaatkan momen-momen ini untuk beramal sebaik mungkin. Karena pada dasarnya kesempatan kita untuk merasakan kembali Ramadan adalah rizki yang Allah amanahkan kepada kita semua. Maka dari itu, mari kita maksimalkan kesempatan ini untuk bisa memberikan kontribusi terbaik untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat secara luas. Pada kesempatan kali ini, kita mempelajari, berbagi secara lebih fleksibel, secara lebih santai, yaitu tentang perkembangan teknologi. Jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwasanya perkembangan teknologi saat ini itu sangatlah luas. Tentu dapat kita rasakan di sekitar kita. Untuk bisa meraih sebuah pendidikan, kita saat ini bisa menggunakan yang namanya komputer ataupun laptop. Dan juga kita untuk berkomunikasi ada yang namanya handphone. Selain itu, kita untuk melihat waktu sekarang sudah ada yang namanya smartwatch. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi saat ini sudah semakin cepat. Kita sebagai muslim perlu untuk terus beradaptasi bagaimana perkembangan teknologi saat ini dapat bisa kita manfaatkan, dapat kita gunakan sebaik mungkin, dan harapannya bisa untuk meningkatkan amaliyah kita sebagai seorang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kita sadar bahwasanya banyak kemudahan yang kita rasakan dengan adanya teknologi. Namun jangan salah, dengan adanya teknologi tersebut, kita terkadang terlupa, terlena, ataupun hanyut dengan kenikmatan atas kenyamanan dari sebuah teknologi. Berbagai macam informasi telah kita terima, namun ternyata informasi tersebut belum tentu benar. Banyak hoax, fitnah, dan lain sebagainya yang beredar di masyarakat yang kita perlu secara bijak untuk mencernanya. Maka dari itu, mari kita secara bersama-sama bisa mulai mempelajari bagaimana perkembangan teknologi ini bisa memberikan dampak yang lebih luas untuk kebaikan di masyarakat. Salah satunya ialah bersedekah secara digital. Emang mungkin ya kita bersedekah secara digital? Apa enggak kita ke masjid aja, kemudian kita masukkan kotak di dalam masjid, kotak infak dan sebagainya? Ataupun apakah kita harus menunaikan zakat infak sedekah kita dengan berkunjung secara langsung ke kantor amil zakat terdekat? Jawabannya tentu tidak. Karena pada dasarnya kita sebagai muslim harus terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Saat ini banyak sarana yang dapat kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat. Salah satunya melalui sosial media. Jamaah Muhammadiyah Jawa Tengah yang berbahagia, melalui sosial media kita dapat mengetahui informasi-informasi terkini di masyarakat. Bahkan yang mana ketika kita hidup di sebuah lingkungan yang ternyata yang baik-baik saja, melalui sosial media kita dapat mengetahui aspek-aspek di masyarakat yang terlewat begitu saja. Kita ternyata dengan kehidupan yang nyaman bersama tetangga kita rukun, namun di sebelah wilayah sana kita tidak sadar bahwasanya di sana ada anak sebatang kara tanpa orang tua, tanpa sanak keluarga terdekat, hidup mandiri melawan sebuah realita di masyarakat, realita kehidupan di dunia. Maka dari itu,
sosial media ini salah satu sarana yang teramat ampuh untuk kita manfaatkan bagaimana kita memberikan kontribusi terbaik, yaitu bersedekah secara digital. Selain itu, kita juga memiliki berbagai sarana lainnya, yaitu website ataupun laman situs yang dapat kita akses melalui sarana yang kita pegang secara terus-menerus, yaitu handphone ataupun laptop, secara langsung dimanapun dan kapanpun. Hal ini menjadi sebuah pertanda bahwasanya melalui sarana-sarana ini kita dihadapkan dengan sebuah ujian untuk apakah kita dapat memanfaatkan teknologi itu secara baik atau tidak. Kalau misalnya tidak, ini layaknya sebuah pisau bermata dua, dapat memberikan kemaslahatan untuk diri dan masyarakat, atau apabila kita tidak dapat memanfaatkannya, itu dapat memberikan mudarat untuk kita. Ada satu hadis unik, hadis yang menarik, yang patut untuk kita cerna secara sesama, yaitu manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Melalui hadis yang menarik ini, kita perlu pahami bahwasanya dengan mobilitas yang sangat tinggi di zaman perkembangan teknologi ini, sudah selayaknya kita juga ikut memanfaatkan teknologi untuk memberikan kontribusi terbaik kita. Kita paham bahwasanya di perkembangan yang sangat pesat ini, aktivitas kita mulai terkikis. Aktivitas kita mulai semakin padat. Untuk memfasilitasi kondisi saat ini, sarana digital adalah sarana yang paling pas buat kita turut serta dalam berbagi kebaikan kepada sesama. Maka dari itu, di Lazis Muhammadiyah Jawa Tengah, teman-teman perlu tahu bahwasanya kita juga memfasilitasi untuk teman-teman bisa andil dalam pemberdayaan umat. Di Lazismu Jawa Tengah ada sosial media di Instagram, YouTube, TikTok, dan sosial media lainnya. Hal ini adalah upaya kita untuk memberikan informasi terkini terkait program pemberdayaan, laporan, kegiatan secara langsung kepada masyarakat secara luas. Selain itu, kita juga ada yang namanya website atau laman situs, yaitu lazismupeduli.id. Melalui website ini kita bisa berdonasi, berzakat, berinfak, bersedekah, menunaikan fidyah, menunaikan zakat fitrah, dan lain sebagainya dimanapun dan kapanpun. Entah itu di rumah, entah itu di mobil, entah itu saat liburan, dan di macam-macam kondisi lainnya. Perlu kita sadari bahwasanya sarana digital ini adalah sarana kita untuk bisa memberikan amaliyah berlipat ganda. Kenapa bisa begitu? Karena melalui sarana digital ini kita bisa menyebarkan kebaikan ini kepada halayak banyak. Apabila kita belum bisa untuk turut serta andil dalam pemberdayaan, kita bisa ikut untuk menyebarkan kebaikan ini kepada halayak luas.
Sehingga informasi-informasi duafa di pinggir sana, kemudian ada informasi berupa saudara kita yang sakit dan tidak bisa berobat, itu bisa tersampaikan kepada halayak-halayak di luar sana, kepada para munfik untuk membantu saudara kita yang lainnya. Sehingga secara tidak langsung, dengan kita membagikan hal ini kepada halayak, kita juga turut serta membantu mereka, walaupun kita belum andil secara langsung. Lantas apakah hal ini sama dengan yang memberikan kontribusi secara langsung? Jawabannya adalah tentu hal ini Allah memberikan penilaian yang berbeda. Namun Allah tidak menutup kemungkinan bahwasanya apabila kita belum bisa menunaikan secara langsung, kita juga bisa berbuat kebaikan. Maka dari itu, sebagai penutup untuk kajian pada hari ini, izinkan saya menyampaikan bahwasanya manfaatkanlah teknologi ini sebaik mungkin. Jangan jadikan teknologi ini sebagai sebuah sarana yang melenakan kita terhadap dunia. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, jadikanlah hidup di dunia ini sebagai pengembara. Sehingga kita tahu bahwasanya status kita di dunia ini tidaklah selamanya, atau lebih tepatnya kita di dunia ini hanyalah sementara dan kita akan kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.